Di video ini, saya sudah mengunduh beberapa extension formatter untuk JSON. Jadi saya sudah mengunduh lumayan banyak formatter untuk merapikan kode JSON yang saya punya saat ini. Jadi ini adalah opini saya tidak pernah memaksa kalian boleh gunakan sesuai yang saya ucapkan atau saya rekomendasikan, atau kalian bisa merekomendasikan sesuka hati kalian untuk yang kalian gunakan. Oke, di sini kita akan coba yang pertama itu ada, kalau kalian lihat di sini ya, kalian Ctrl Shift P ya untuk melihat ke sebuah panel begini, kemudian kalian ketik aja format dokumen with. Nah, kalau sudah ini kalian enter aja, kemudian kalian pilih ya, di sini saya punya prettier yang paling atas ya. Kita akan coba yang prettier dulu. Kalian lihat ini sekilas bagus ya. Kalian lihat di sini bagus. Jadi kelihatan lebih rapi daripada sebelumnya. Ya, ini propertinya diturunkan ke bawah, sedangkan ini enggak. Kenapa? Karena ini masih muat ke samping. Jadi selama ini masih muat ke samping, propertinya akan dipaksa ke samping. Ketika sudah satu line itu sudah nggak muat lagi, maka dia turun ke bawah. Kalau ini saya buat tidak muat ke samping ya, misalnya saya ketik aja asal sampai dia luber begini. Nah, begitu saya save lagi menggunakan prettier, dia akan turun ke bawah karena sudah luber atau sudah berlebih gitu satu line. Oke, kita balikin lagi ya. Nah, itu prettier, itu lumayan bagus dan worth it lah untuk kalian gunakan. Kalian bisa unduh aja prettier code formatter ya. Nanti kita akan coba unduh juga di akhir video. Nih, kita ada punya JS, CSS, HTML formatter. Kalian bisa lihat di sini tidak ada sedikit perubahan ya. Dia cuma ngasih spasi doang. Ya, itu tidak terlalu berguna sih. Kita coba yang lain. Dan ada prettier plus, tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi apapun, jadi kita skip aja, nggak berguna. Kemudian ada prettier JavaScript formatter. Nah, ini perilakunya sama seperti prettier yang paling atas tadi, jadi kalian bisa pilih aja mana yang mau kalian gunakan. Oke, kita skip. Nah, ini ada pretty formatter. Nah, ini perilakunya mirip seperti prettier, tapi kalau kalian perhatikan, dia propertinya itu akan dipaksa ke bawah, jadi akan berada di baris yang berbeda atau independen. Jadi propertinya itu sendiri-sendiri di baris berbeda-beda. Nah, jadi walaupun dia masih muat ke samping, tapi dia akan paksa ke bawah terus. Tuh. Berbeda dengan prettier tadi, selagi masih muat ke samping dia itu akan berada di line yang sama, bukan independen. Kalau ini dia berada di baris berbeda-beda ya. Tuh. Jadi ini bedanya ya. Saya lebih suka yang ini sih. Jadi lebih enak bacanya, dan ini ada tabnya, jadi kita lebih enak aja sih ngetahuinya, nestingnya. Oke, ini bagus sih, ini saya suka dan ini rekomendasi saya. Kemudian ada Subasa JSON formatter. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan sudah berlebih ya. Di bagian properti alamat, itu value-nya atau isinya tuh sudah berlebih. Dan ini sampai ke bawah gini, sehingga ini terkadang kita melihatnya seperti properti yang sejajar seperti ini, nama, pangkat, alamat, dan kota gitu. Padahal ini kota ini termasuk ke inner atau child-nya si alamat. Nah, ini kan tidak bagus ya, jadi mungkin ini nggak rekomendasi, walau ya kelihatannya bagus ya sekilas, tapi tidak bagus. Kita coba yang lain, ada prettier standar JavaScript formatter. Nah, ini perilakunya nggak mirip seperti prettier yang di atas sebelumnya. Nah, ini lebih mirip ke pretty formatter tadi. Jadi dia akan dipaksa ke bawah terus, jadi propertinya itu akan dipaksa independen, berada di baris baru terus. Jadi dia akan seperti ini, gak akan berada di satu line yang sama. Dan ini bagus sih menurut saya, cuman beda, ini tidak sebanyak dari pretty formatter, dia nggak sebanyak satu tab seperti ini. Ini mungkin hanya 2 spasi aja, 1, 2 ya, ini hanya 2 spasi.
Beda dengan Pretty Formatter tadi yang 1 tab jaraknya. Sebenarnya bisa kalian atur konfigurasinya, tapi kan terlalu ribet lah untuk ngubah konfigurasinya. Saya ingin gunakan yang defaultnya aja. Ya, kita balikin lagi. Yang berikutnya ada Prettier standar. Oh, ini udah tadi ya. Ini Prettier S-Link gitu. Yang berikutnya. Nah, ini tidak berjalan, maka kita skip aja. Yang berikutnya ada ini. Ini adalah bawaan dari VS Code. Jadi tanpa perlu kalian install, ini sudah ada di VS Code kalian. Jadi kalian bisa gunakan tanpa perlu install lagi gitu. Jadi bisa langsung digunakan. Kalau kita gunakan di sini, tuh ini perilakunya sama juga seperti Pretty Formatter. Ini jaraknya 1 tab. Kemudian dia paksa untuk nesting ya. Ini value dari propertinya itu turun ke bawah tuh kalau berupa array ataupun objek gini. Jadi dia ini kelihatan lebih rapi juga. Jadi kalau kita mau edit lebih gampang, tinggal kita tambahin misalnya di sini 9 gitu. Makanya saya lebih suka yang begini. Ini adalah yang rekomendasi saya banget sih. Jadi kalian nggak perlu install lagi extension tambahan, kalian bisa langsung gunakan yang disediakan oleh VS Code karena perilakunya sama seperti Pretty Formatter. Tapi kalau kalian masih mau install, kalian bisa ke tab ini, tab extension. Kalian cari aja yang pertama tadi adalah Pretty Formatter, bukan Prettier ya. Oh ya, ini juga termasuk ya. Kalian bisa install ini. Kalian bisa install Pretty Formatter. Kalau sudah, kalian juga bisa pilih Prettier. Ini tergantung dari kalian ya, mana yang mau kalian gunakan. Nih, yang ini aja ya Prettiernya, karena ini sudah lebih 34 juta kali diunduh. Kalian bisa unduh yang ini aja. Jadi rekomendasi saya itu aja sih. Kalau nggak Prettier atau Pretty, tergantung dari kalian juga mau gunakan yang mana. Jadi setelah kalian install, kalian perlu atur konfigurasi defaultnya ya. Jadi ketika kalian save, maka yang berjalan adalah pilihan kalian gitu. Kalian bisa ke save, Ctrl Shift P lagi, pilih format document with, kemudian configure default formatter. Nah, kalian pilih aja mana yang ingin kalian gunakan sebagai default. Dia akan berjalan secara otomatis ketika kalian save. Saya pilih aja yang bawaan dari VS Code supaya nggak ribet aja sih ngurusnya. Daripada nanti update-update, lebih baik saya gunakan yang dari VS Code aja.